Benar atau salah? Dua, tiga, tidak tahu. Nah, coba dan si siapa? Rafa, mana Rafa? Silakan Rafa. Nah, silakan duduk. Rafa, mana Rafa? Nah, ini Rafa. Oke. Nah, tema pelajaran yang Bapak sampaikan kemarin apa namanya? Apa namanya? Apa nama temanya? Atau judulnya apa? Yesus menyembuhkan dua orang pria yang buta. 3 pelajaran. Apa pelajarannya? Pertama apa? Katanya pujian Tuhan. Yang kedua apa? Benar atau salah pelajaran pertama? Benar atau salah? Bapak bertanya benar atau salah? Ya, kurang tepat ya. Bapak tidak bilang salah tapi kurang tepat. Siapa yang masih ingat? Yang silakan duduk. Siapa yang masih ingat? Mungkin minta si yang Samuel Franky. Nah, kemarin kita sudah belajar 3 pelajaran ya, tentang Yesus menyembuhkan 2 orang pria yang buta. Okay? Nah, pelajaran pertama apa? Yesus meredakan badai. Yesus meredakan badai. Oh lain itu pelajaran Bapak kemarin. Kalau menurut badai itu pelajaran Bapak kita tadi. Yesus menyembuhkan orang buta. Ya, menyembuhkan orang buta kan ada 3 pelajaran. Pelajarannya masih ingat? Apa pelajarannya? Masih ingat? Masih tidak ingat? Ya silakan duduk. Ya, pelajarannya diingat ya. Orang buta memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Nah, yang punya buku boleh dicatat. Jadi orang buta memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Jadi kita juga harus memohon belas kasihan dari Tuhan Yesus, kan? Yang kedua, orang buta itu yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Orang buta yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga apa? Orang buta itu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Apa buktinya terima kasih? Dia beritahu kepada orang lain kan? Bukan seluruh daerah itu orang tidak tahu kan? Saya ulangi, pertama, orang buta memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Yang kedua, orang buta yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, orang buta berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Oke, jangan lupa ya. Oke, pertama-tama Bapak ucapkan selamat pagi untuk kita semua.
Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang pada Engkau bersyukur. Kami menyerahkan untuk pelajaran pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan, di mana Yesus berkuasa atas roh manusia. Dan 2000 tahun yang lalu telah membangkitkan Lazarus yang sudah mati, dikuburkan per hari per malam. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini kami dibawa tempat ini, kami mau belajar firman-Mu. Mohon Kau menolong. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur. Amin. Bapa selalu mengajar, berkhotbah selalu 3 poin. Berapa poin? 3 poin. Yang kemarin juga 3 poin. Nah, pagi ini juga 3 poin ya. Nah, pagi ini kita akan belajar yaitu tentang Yesus berkuasa atas roh manusia. Nah, jadi yang akan kita pelajari yaitu Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus bukan pertama membangkitkan orang mati ya. Kalau kita baca, lihat di bagian sebelumnya, Yesus juga membangkitkan putra janda di Nain. Yang kedua, Yesus juga membangkitkan putri Jairus. Yang ketiga ini adalah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Kisah Lazarus ini dicatat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44, yaitu dengan ayat yang begitu panjang dan hanya tercatat di Injil Yohanes ya. Di sini kita melihat yaitu dikisahkan tentang latar belakang Lazarus. Nah, Lazarus ini kampungnya di mana kampungnya di sana tuh katakan Betania. Dia punya saudara, ya saudari maksudnya. Dia punya saudari yaitu Marta dan Maria. Nah, mereka ini kemungkinan yaitu sudah yatim piatu. Jadi mereka tinggal 3 bersaudara ya, bersaudari ya. Nah, dan Marta, Maria dan Lazarus. Yesus bukan pertama kali ke Betania ya. Sebelumnya juga Yesus pernah datang ke Betania. Ya kan? Dia memuji Maria dan menegur Marta. Kita bisa melihat dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Nah, dan saat itu Tuhan juga mampir ke rumah Maria dan Marta ya, Lazarus ya, ketiga saudara kan. Nah, setiap kali dia ke sana, dia mampir ya ke rumah dan Marta, Maria dan Lazarus. Nah, pertama dari ayat yang ke-3 sampai seterusnya ya, dikisahkan bahwa
Poin yang pertama adalah kematian tidak dapat dihindari. Kematian tidak dapat dihindari. Ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, di dalam Kejadian 3, manusia mati rohani. Kemudian di pasal 5, manusia mengalami kematian secara jasmani. Sampai usia sekian mati. Ya, kita ingat orang yang paling panjang umurnya, Metusalah 969 juga mati. Ya. Jadi kematian tidak dapat dihindari. Setiap orang akan mengalami kematian. Demikian juga kita melihat Lazarus ini sakit kemudian mati. Setelah itu dia dikuburkan. Tentu saudara-saudaranya sangat kehilangan, ya, karena anak adiknya, ya, meninggal. Demikian juga kita di dunia ini, kan, kematian itu saya katakan tidak dapat dielakkan. Kematian tidak berdasarkan status sosial. Kematian tidak berdasarkan umur, usia. Kematian tidak berdasarkan yaitu wajah seseorang, tidak. Ya. Dalam Ibrani dikatakan manusia akan mengalami satu kali, ya, mengalami kematian, ya. Kita baca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi manusia akan mengalami kematian. Tentu kematian bukanlah akhir hidup manusia, karena kita punya dua kewarganegaraan. Satu, warga negara Indonesia. Yang kedua adalah warga negara surgawi. Ya. Jikalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi, pasti kita berada di surga yang penuh sukacita, penuh damai. Tapi kalau kita tidak percaya pada Tuhan Yesus, kita ada di neraka. Nah, manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya. Dikatakan dulu ada raja China, kan? Negara China, kan? Dia ingin supaya bertahan hidup. Dia coba dengan segala macam cara, tidak bisa. Dan kematian tidak dapat didemo. Kalau kita lihat sekarang begitu marak, kalau tidak setuju demo. Tapi Allah tidak akan pernah bisa kita demo kematian, dan tetap saat giliran tiba harus kembali ke surga. Kita ingat ketika alam ciptakan manusia, ya, alam berikan ruh kepada kita sehingga kita bernapas. Ketika kita mati,
rohnya diambil oleh Tuhan. Ini. Nah, di dalam Mazmur 90 ya, umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itu begitu singkat ya. Boleh dikatakan peti mati itu mengikut kita di belakang ya. Ya, kita tidak tahu kapan, dan semua harus menghadap, tua muda kecil besar ya. Kematian tidak dapat dielakkan, tidak dapat dibatalkan, tidak dapat didemo, tidak dapat kita bilang tidak mau. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup dunia ini mengalami sakit penyakit. Seperti Lazarus ini mengalami sakit karena dosa masuk ke dalam dunia ini. Semua manusia di dunia ini berpotensi mengalami sakit penyakit. Tapi kita bersyukur kalau kita sehat. Oleh karena itu, jangan kita lupa, jangan kita mengabaikan anugerah Tuhan kepada kita. Kalau kita masih bisa bernapas, masih beraktivitas, itu anugerah Tuhan. Oleh karena itu, senantiasa kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kematian hanya menunggu gilir saja. Jadi kematian bukanlah hal yang baru. Sejak perjanjian lama sudah ada, hingga saat ini, sejak zaman dulu hingga saat ini tidak pernah berubah. Ya. Sejak manusia jatuh dalam berdosa, manusia harus mengalami kematian. Apakah anak-anak sekalian sadar dan tahu bahwa kematian tidak dapat dielakkan? Maria dan Marta, setelah dia menyaksikan adiknya meninggal, waktu dia sakit, dia kirim berita minta Tuhan Yesus datang. Tapi Yesus tidak datang. Di sini kita melihat Allah itu tidak dapat diatur oleh manusia. Jangan kita berpikir kita dapat mengatur Allah. Tidak boleh terjadi. Harus Allah yang mengatur kita. Apakah kita suka mengatur Allah dalam hidup kita? Atau kita meminta Allah yang mengatur hidup kita? Kalau hari ini kita senantiasa selalu ya mau mengatur Allah, kita mesti bertobat ya. Kita mesti tinggalkan, kita berdoa Allah yang mengatur hidup kita. Kemudian tidak lama Tuhan Yesus datang. Maria dan Marta menangis. Mengapa Maria, Marta ini menangis? Ya, dia menangis karena adiknya sudah pergi, tidak akan mungkin bersama lagi.
Dan dia coba juga dia berandai di mata, kalau andai Yesus ada, ya, karena dia percaya bahwa dan Yesus dapat menyembuhkannya. Tetapi Yesus menangis. Mengapa Yesus juga menangis? Kita harus mengerti, Yesus itu 100% putra Allah dan juga 100% putra manusia. Dia dapat merasakan penderitaan manusia, kepedihan manusia. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka, ya, mengatakan mereka ini bukan tidak percaya, dia kurang percaya. Dan Yesus menangis bukan karena dia tidak akan bertemu dengan Lazarus lagi, tidak. Tapi dia menangis kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, keluarga yang telah ditinggalkan. Mereka tidak mau percaya, mereka masih keras kepala. Mungkin hari ini juga kalau kita tidak mau percaya Tuhan Yesus sedih ya melihat kita. Apakah kita semua sudah percaya Tuhan Yesus? Kalau kita belum percaya Tuhan Yesus, mari kita percaya Tuhan Yesus. Poin pertama tadi, kematian tidak dapat dielakkan. Yang kedua, poin yang kedua, Yesus berkuasa hidup dan mati manusia. Telah tiba di rumah Marta Maria menceritakan, ya, Tuhan Yesus minta diantar di kuburannya. Yesus menangis. Apa yang Yesus katakan? Lazarus itu tidur. Karena bagi orang Kristen, bagi orang percaya, kematian itu adalah tidur. Kenapa? Karena akan dibangkitkan. Dan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kita masih ingat bahwa Yesus mati di kayu salib, kemudian dikuburkan. Pada yang hari ketiga dia bangkit. Yesus adalah kebangkitan yang sulung, yang pertama. Sebelumnya, ya, tidak ada. Dan manusia juga akan mengalami kebangkitan. Kapan saatnya? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang ditulis di dalam Korintus, ya, surat Korintus 15. Orang yang percaya akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang mulia. Yang hidup juga, yang akan hidup diberi tubuh yang mulia. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak pernah khawatir dia akan bertemu dengan Lazarus. Marta Maria berpikir bahwa itulah perpisahan terakhir, tidak akan pernah lagi bertemu. Ya. Mereka tidak ingat, ya, apa yang Yesus sudah sampaikan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Memang di dalam Alkitab,
ada namanya kelompok Saduki. Dia tidak percaya bahwa Yesus, dia tidak percaya akan kebangkitan. Akhirnya salah satu murid Tuhan Yesus juga enggak percaya. Itu adalah tradisi turun temurun, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus memberitahukan akan ada kebangkitan. Di dalam Injil Yohanes katakan, akulah kebangkitan hidup. Jadi karena Tuhan Yesus itu berkuasa hidup dan mati manusia, maka dia pergi ke kuburannya, dia buka semua, dia suruh Lazarus keluar, ya. Dia menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur padamu karena engkau telah mendengarkan aku, ya. Dan dikatakan, Lazarus, marilah keluar. Jadi karena diperintahkan mari keluar, Lazarus pun keluar. Jadi saat Lazarus keluar, ya, karena kebiasaan ya di Timur Tengah, ya kan, orang meninggal itu dikafani, ya. Jadi waktu saya keluar, ya masih dalam kapan, kan, kemudian dibuka. Dan pada akhirnya tentu banyak orang yang percaya pada saat itu. Sekarang kita mungkin mau bertanya, siapakah Yesus? Orang yang mati 4 hari 4 malam saja Lazarus ini dibangkitkan. Ada yang tahu siapakah Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Boleh beritahu saya? Dan Yesus juga pernah bertanya kepada muridnya, siapa aku ini? Yang jelas Alkitab mencatat Yesus adalah 100% putra Allah. Yesus 100% putra manusia. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Jangan kita dikacaukan oleh dunia. Dunia mengatakan Yesus itu hanyalah nabi. Yesus adalah orang yang paling sempurna saja. Ini salah. Memang Yesus punya banyak gelar, okay? Jangan kita memperkecil Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah Allah, dia memiliki atribut ilahi, ya. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Dengan kuasanya dia dapat membangkitkan Lazarus dari kematian. Makanya kita harus sadar, harus tahu Yesus berkuasa atas hidup dan mati manusia. Berapa lama kita hidup ditentukan oleh Tuhan Yesus, bukan manusia, bukan dunia. Ini adalah mujizat Tuhan Yesus selama ada di dunia ini.
Tetapi jangan kita praktekkan. Kita ini bukan Tuhan Yesus. Banyak orang sekarang coba mempraktekkan. Memanggil orang dari kuburan. Yang keluar adalah setan. Oke. Hati-hati ya. Nah, setelah menyaksikan apa yang Yesus lakukan, ya, bagaimana Marta dan Maria, pastilah mereka begitu senang, pastilah mereka bergembira karena bertemu dengan adiknya lagi. Apakah adiknya tidak akan mengalami kematian lagi? Pasti akan mengalami kematian secara fisik. Tetapi kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita hanya mati secara fisik satu kali saja. Kita hidup dua kali, hidup di dunia dan hidup di surga. Kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, mati di dunia, mati di neraka. Oleh karena kita tahu Yesus berkuasa atas hidup dan mati manusia, jangan kita main-main dengan Tuhan Yesus. Jangan kita lupa dengan Tuhan Yesus. Apakah anak-anak selalu ingat Tuhan Yesus? Saat bangun dari tidur, adakah berdoa, baca Alkitab? Adakah anak-anak selalu ingat untuk berkebaktian? Jangan kita berpikir, saya masih muda, umur saya masih panjang. Ya. Tidak akan pernah kita tahu berapa lama kita tinggal di bumi ini. Kita hanyalah sementara. Makanya sebagai orang percaya, ya, kita tidak akan seperti Marta dan Maria, ya. Kalau ada saudara kita, keluarga kita meninggal, ya, itu perpisahan sementara saja. Kalau dia percaya Tuhan Yesus, kecuali dia tidak percaya Tuhan Yesus, itu perpisahan selamanya. Jadi kematian tidak perlu kita takuti, hanyalah perpisahan sementara. Karena kita akan bertemu lagi di surga. Gereja universal, semua suku bangsa satu. Tidak seperti sekarang bermacam-macam denominasi gereja, kan? Tapi nanti hanya ada satu saja, ya. Kita akan bertemu. Apakah anak-anak punya teman, punya kawan, punya pacar? Jangan lupa beritahu tentang Tuhan Yesus. Kalau tidak akan pernah bertemu, ya. Kita tidak akan pernah bertemu dan kita tidak akan pernah bisa berkunjungan. Surga dan neraka tidak bisa berkunjungan. Nah, nggak ada rutenya, nggak ada jalannya. Jadi saat kita masih di bumi ini, kita harus menangis untuk teman kita, kawan kita, keluarga kita.
pacar kita, saudara kita yang belum percaya Tuhan Yesus, supaya diselamatkan, supaya jangan sampai nanti kita baru mau menyesal, itu sudah terlambat. Selagi kita masih ada di dunia ini, kita punya kesempatan untuk dapat memberitakan Injil kepada semua orang. Yesus berkuasa atas hidup dan mati manusia, karena manusia ini adalah ciptaan Allah. Manusia ini debu tanah, ya kan? Yesus datang ke dunia ini, dia memperkenalkan surga, dia menggenapi apa yang tertulis dalam Alkitab, dan dia memberikan jaminan kepada kita semua. Jadi kalau orang Kristen meninggal itu dianggap tidur, seperti Tuhan Yesus katakan, Lazarus itu tidur. Kenapa? Karena akan dibangkitkan, ya kan? Jadi bukan mati. Jadi kita bersyukur kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Jadi apa pelajarannya? Poin pertama adalah kematian tidak dapat dihindari. Bagaimanapun alasan bagaimana tidak bisa, pasti manusia mengalami kematian. Okay. Yang kedua, Yesus berkuasa hidup dan mati manusia, karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Dia berkuasa, itulah sebabnya dia sanggup membangkitkan Lazarus. Tidak hanya Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah, 100% putra Allah. Poin yang ketiga, apa komitmen kita? Setelah kita mendengar, setelah kita membaca kisah Yesus membangkitkan Lazarus, apa komitmen kita? Apakah ini hanya sekedar cerita? Tapi saya mau ingatkan, ini untuk mengingatkan kita semua. Kita harus sadar, kita harus membuat pernyataan, kita harus membuat komitmen. Kalau hari ini kita belum percaya Yesus, kita harus percaya Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita belum bertobat, mesti bertobat. Yang kedua, kalau kita sudah bertobat, kalau kita melihat di bagian yang lain, ya, Lazarus juga melayani Tuhan, ya, dia mendampingi Tuhan Yesus makan. Kalau kita, kadang dia sudah dibangkitkan, ya, dia sudah hidup, dia melayani Tuhan. Kedua, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita diberi kesempatan hidup, kita harus melayani Tuhan Yesus.
Apa saja yang kita bisa layani? Banyak ya. Dan Tuhan memberikan amanat agung buat kita semua. Jangan pernah kita lupa. Jikalau kita tidak memberitakan Injil, ya, teman kita, kawan kita, dia mati, dia binasa, kita yang salah. Makanya Rasul dia mengatakan dia berhutang Injil. Ya. Dia memberitakan Injil kepada keluarganya, bangsanya dan sebagainya. Dan Yesus katakan berhutang garam. Jadi jangan main-main. Ya. Kita harus komitmen hari ini. Ya. Jangan sampai terlambat. Jadi pada siang hari ini kita belajar 3 poin. Pertama, kematian tidak dapat dielakkan. Yang kedua, Yesus berkuasa atas hidup dan mati manusia. Yang ketiga, komitmen kita sama dengan komitmen Lazarus. Ya. Dia sudah sehat, yakin dan percaya, pasti dia menceritakan pada orang banyak, memberitakan kepada orang banyak. Dia mulai melayani Tuhan Yesus. Kalau selama ini kita belum pernah ambil bagian dalam pelayanan, kita hanya menjadi penonton. Pada Tuhan sudah beri kesempatan kita hidup. Mulailah kita melayani Tuhan. Mulailah kita ambil bagian dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, segala kami datang pada Engkau bersyukur untuk firman Tuhan secara singkat telah kami renungkan dan pelajari. Ya Tuhan, menolong kami untuk dapat kami selalu ingat dan sadar dan mau untuk melayani Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Dan berdoa untuk anak-anak yang belum percaya Yesus, mereka dapat percaya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa ucap syukur. Amin. Sebelum saya serahkan sesuai jam saya hanya setengah jam, dan saya tanya ke satu pertanyaan. Acai, maju Acai. Nah. Sebutkan 3 poin yang sudah Bapak sampaikan tadi. Pertama apa? Pertama itu yang ketiga boleh Pak? Yang ketiga apa itu komitmen? Yang kedua itu apa? Dibantu Yanti. Yanti, maju Yanti. Ayo Yanti. 8 tahun yang lalu dia masih segini, ya. Ya sekarang sudah gede ya. Yanti, sebutkan 3 poin pelajaran tadi. Bersan. kematian tidak dapat dielakkan. Yang kedua, Yesus berkuasa untuk hidup kan? dan mati. Yang ketiga, apa komitmen kita? Ya. Oke, silakan duduk. Bagus ya.
Kalau 8 tahun yang lalu saya tanya mungkin dia tidak bisa jawab. Dari kecil gini ya. Kalau sekarang sudah gini ya. Oke, saya ulang lagi. Apa poin pelajaran kemarin? 3 poin. Poin pertama apa? Yang kemarin? Ya, orang buta memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Yang kedua, ya, orang buta yakin dan percaya pada Tuhan Yesus. Yang ketiga, orang buta berterima kasih pada Tuhan Yesus. Hari ini satu apa poin pertama? Kematian tidak dapat dielakkan. Yang kedua, Yesus berkuasa atas hidup dan mati manusia. Yang ketiga, apa komitmen Anda, ya? Jadi kalian dan saya, kan? Apa komitmennya hari ini, ya? Selanjutnya akan diserahkan pada Bapak Gembala. Acaranya pagi. Oke, sekarang waktunya kita diskusi. Karena di sini ada pesertanya ada 44 orang. Maka saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Ya, saya yang bagi, jadi nggak perlu repot-repot kalian memilih orang. Ya, oke, tunggu peserta yang lain duduk semua. Saya akan bagi. Caranya cepatnya gini enggak?